apa yang kita perlu tahu tentang iman? Jadi yang jelas pasti kalau kita bicara tentang iman, semua tahu, semua pernah dengar, dan bukan merupakan hal yang asing lah. Kita tahu semua butuh iman dan seterusnya, sering disebut dari sejak Sunday School sampai di ibadah kita tahu. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita pelajari gitu ya. Akan sangat luas sekali kalau kita bicara di Alkitab ya. Tapi yang jelas kita semua, saya percaya kita semua punya iman. Ya, kita semua punya iman. Mungkin beberapa ada, kalau saudara jumpai ada orang orang percaya bilang saya nggak punya iman. Mungkin hanya masalah kurang paham, tapi sebetulnya dia punya iman. Karena pada saat kita percaya Yesus, itu berarti kita punya iman untuk percaya sama Yesus. Kalau kita nggak beriman, kita tidak akan bilang Yesus adalah Tuhan kita. As simple as that. That is the first step of faith. Ya, seperti itu. Jadi kita akan buka 3 ayat. Yang pertama, ya tentunya saudara buka Ibrani 11, saudara tahu itu isinya iman by faith, ini by faith, segini. Nah, saya akan pakai reference dari New King James. Saudara silahkan ikuti dari versi Alkitab bahasa Indonesia. Saya selalu pakai New King James karena tidak 100% sama ya. Ada sedikit banyak perbedaan dengan versi bahasa Indonesia. Ya, versi bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang ada keterbatasan kosakata sehingga tidak bisa memberi gambaran yang seutuhnya. Jadi saya pakai versi dari New King James, tapi saudara silahkan ikuti dari versi masing-masing. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Now faith is. Sampai situ dulu. Now faith is. Jadi kalau kita bicara tentang iman, itu selalu now. Now faith is. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia ada now-nya nggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, now faith is. It's for now, not for tomorrow. Tapi kita lanjut. Now faith is the substance of things hoped for. Dasar dari segala yang kita harapkan. Hope, garis bawahi kata hope. Kalau kita mau tanda kutip berurusan dengan iman, satu, kita harus punya harapan. If we don't have hope, we don't need faith. As simple as that. Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti, evidence of things not seen. Garis bawahi not seen, tidak terlihat. Sekali lagi, kalau udah kelihatan kita nggak perlu iman karena sudah bisa kita lihat. Justru karena nggak kelihatan, maka kita perlu iman. Jadi kita bilang kalau kita beriman, kita akan berurusan dengan segala sesuatu yang tidak terlihat. Itu satu paket, saudara. Sudah pasti. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Lalu ayat 6-nya. But without faith. Jadi faith is, now faith adalah. Nah sekarang, tanpa iman, without faith, it is impossible to please him. Impossible. Bukan difficult. It is impossible. Itu udah yang paling strong. Kata yang paling strong dipakai. Tidak mungkin. Impossible to please God. Lain kalau ditulis without faith, it is difficult to please God. Tapi ini it is impossible. Nggak mungkin. Kalau impossible berarti udah nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa. Tanpa iman tidak bisa menyukakan, menyenangkan Tuhan. Ya. Lalu satu lagi. Nah ini pasti semua tahu. Faith comes by hearing. And hearing by His book, the word of God. Comes by hearing. Jadi kalau gampang sekali, kita mau punya iman, ini, gitu. Ini, cuman satu-satunya cara. Sebagai orang percaya, kita harus berani percaya bahwa semua yang ada di dalam buku ini benar. Mutlak. Buku ini sudah ribuan tahun usianya, tapi masih relevan sampai sekarang. Gitu loh. Apa yang ditulis buku ini, seperti itulah yang akan terjadi. Ini banyak nubuatan-nubuatan yang ditulis ribuan tahun yang lalu dan masih akan terjadi atau beberapa di antaranya sudah terjadi dan kita harus berani percaya itu benar. Kalau kita berani ngomong saya percaya Yesus tapi kita ragu sama isinya ini, mungkin kita mesti bertanya lagi dengan diri kita. Benarkah kita percaya Yesus? Karena kadang-kadang tanpa sadar kita pilih-pilih, oke yang ini cocok, saya ngerti, saya mau percaya. Tapi begitu baca ayat yang lain, yang ini saya belum ngerti Tuhan. Nanti dulu deh. Yang tadi oke, tapi yang ini belum. Doesn't work that way. Oke. Nah, saya harus cepat saudara.
Pertanyaan, apakah kita perlu iman? Ya, betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempraktekkan? Mungkin jawabannya akan berbeda. Ada yang bilang iya, ada yang bilang belum atau nggak tahu, nggak yakin. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Have we practiced faith? Kita sudah berjalan dengan iman belum? Nah, secara simpel setiap kita, begitu kita dengar kata iman, langsung kita berpikir iman. Oke, iman itu berarti oke, saya punya sesuatu permohonan di hadapan Tuhan dan saya berdoa lalu saya harus percaya, ya. Itu apa yang saya doakan. Atau saya menghadapi sesuatu yang sulit yang saya nggak tahu gimana, hanya Tuhan yang bisa tolong dan saya harus percaya. Gitu. Ada yang bentuk lain nggak? Ada, saudara. Ya, kita akan lihat secara cepat. Nomor 1, faith is like a seed, seperti benih. Nah, benih itu kalau kita taruh di atas meja atau kita taruh di atas lantai, itu setahun 2 tahun tetap jadi benih, tidak akan tumbuh. Dia harus berada di environment yang tepat, harus ada di lingkungan yang tepat, yaitu apa? On the ground. Apa itu ground? Hati kita masing-masing. Ya, kita lihat Markus 4 ayat 7. Nggak tahu bahasa Indonesia bunyinya apa. Markus 4 ayat 7. And some seed fell among thorns. Nah, ini adalah perumpamaan waktu Yesus mengajar tentang penabur menaburkan benih. Ingat ya saudara, ada jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Benihnya sama, tanahnya 4 jenis yang berbeda. Satu pinggir jalan langsung dimakan burung, lalu jatuh lagi yang kedua di tanah berbatu, ya. Tumbuh sebentar, habis itu layu. Lalu jatuh di tanah yang banyak semak duri, tumbuh tapi terhimpit oleh semak duri. Yang keempat, jatuh di tanah yang bagus. 4 different grounds, 1 single seed. Seednya sama. Makanya kita nggak heran kalau kita duduk dengan 100 orang yang lain, lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, reaksinya bisa beda-beda toh. Satu ada yang bisa menerima dengan iman, yakin, saya percaya, itu buat saya. Tapi satu ada yang apa? Iya. Satu ada yang bilang, kayaknya nggak gini deh. Benihnya sama. Tapi kondisi tanah yang akan menentukan hasilnya seperti apa. Ya. Selama kita buka Alkitab, Alkitabnya sama. Tapi hasil akhirnya setiap orang bisa beda-beda. Itu tanahnya. Nah, ini menarik sekali saudara. Di sini dikatakan ada yang jenis tanah ketiga, benih itu jatuh di antara duri, semak duri. And the thorn grew up and choked it. Benih ditaruh di atas tanah yang ada semak duri. Dua-duanya tumbuh, tapi dikatakan semak duri itu tumbuh dan menghimpit. Pertanyaannya, kok bisa dia menghimpit? Benihnya ada. Di atas tanah, tumbuh. Tapi kok bisa terhimpit? Simple jawabannya. Karena jumlah durinya lebih banyak. Ya nggak maksudnya? Jadi kalau saudara taruh benih itu tumbuh. Ini menggambarkan apapun yang masuk ke dalam hati kita, apakah itu baik, apakah itu buruk, pasti tumbuh. Nah, sekarang tinggal kita filter. Kita memasukkan yang negatif, tumbuhnya negatif. Kita memasukkan firman Tuhan, tumbuhnya adalah yang positif. Tapi pasti tumbuh pasti. Nah, kenapa semak itu bisa menghimpit? Berarti dia jumlahnya lebih banyak. Ya kan? Sehingga si benih itu tadi bersaing dengan semak. Nah, pertanyaannya apa itu semak? Dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Yang dimaksud semak itu apa? Semak itu simple saudara. Semak itu segala sesuatu yang di luar ini itu bisa berpotensi menjadi semak. Oke. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Pertanyaan buat perenungan. Setiap hari kita baca firman Tuhan enggak? Nggak usah dijawab, direnungkan. Apakah kita baca firman Tuhan setiap hari? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari kita jumpa orang, jumpa manusia lain, yes. Perhatikan apa yang keluar dari mulut mereka. Apakah itu firman? Most likely bukan. Setiap hari kita mendengar berita, apakah itu melalui TV atau internet, atau sumber lain, atau dari orang yang kita jumpai. Jujur, banyakkan berita negatif atau berita positif? Negatif. Saudara buka internet, TV, headline selalu negatif. Karena itu yang menjual. Itu semak, saudara. Kita sehari 24 jam. Dikurangi 8 jam atau 6 jam tidur, katakanlah. Dan saudara mungkin
berkegiatan 8-10 jam, berjumpa dengan berbagai orang, dengan berbagai karakter, dengan berbagai problem, dan mereka melontarkan perkataan negatif, hopeless, dan seterusnya, dan kita balik ke rumah, kita baca ini less than 1 hour. Yang mana yang lebih banyak? Yang mana yang tumbuh lebih banyak? Semua masuk ke dalam hati kita. Mungkin kita bisa bilang, enggak, itu cuma lewat aja. No, begitu masuk sini, begitu kita lihat, itu masuk turun ke bawah. Masuk ke dalam hati. Kira-kira yang mana yang lebih banyak tumbuh? Sehingga jangan disalahkan kalau semaknya itu lebih banyak dan menghimpit. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, itu kondisi secara umum. Kita orang Kristen, iya, lahir baru, iya, believer, iya, pergi ke gereja, enggak pernah absen. Tapi apa yang ada di dalam hati kita? Banyakkan benihnya atau banyakkan semaknya? Perenungan, saudara, enggak usah dijawab. Lah, ini ada hubungannya. Stand on faith is like stand on a firm ground. Berdiri di atas iman, kalau kita mau beriman untuk sesuatu hal, itu seperti berdiri di atas sesuatu yang kokoh. Bayangkan saudara, kalau kita berdiri di sesuatu yang shaky ground, gampang jatuh kan? Ya. Tapi kalau kita berdiri di atas landasan yang kokoh, kita nggak akan goyah. Semua tahu itu. Nah, sama seperti iman. Faith is like standing on the firm ground. Maksudnya apa? Knowing exactly the word. Contoh, gampang. Sini ada contohnya. Ya. Tuh, nama Yesus berkuasa. Semua tahu. Semua tahu nggak nama Yesus berkuasa? Ya. Dari mana tahu? How do you know? Kita berdoa selalu kita close dalam nama Yesus. Dari mana engkau tahu nama itu ada kuasanya? Halo, dari mana taunya? Unless kita mengalami sendiri. Kalau kita belum mengalami, itu baru kata orang. Itu baru sebuah teori. Sehingga pada saat ada situasi yang berlawanan dengan yang kita tahu, maka kita goyah. Makanya tadi luar biasa sekali tadi. Kesaksian apa tadi? 3 syaratnya. Yang terakhir kan harus apa? Mengalami. Nah itu. Karena kalau enggak, itu cuma keluar dari mulut kita. But there is no power in the name of Jesus. Apa iya? Apa iya? Dari mana kita tahu? Ingat Yesus waktu dicobai, dia selalu ngomong, it is written. Ingat ya, dia berpuasa waktu di padang gurun dicobai iblis 3 kali, ingat kan cerita itu? Pada saat iblis mencobai pakai firman Tuhan loh. Iblis mengutip Mazmur 91, Yesus balas, ada tertulis. Dia nggak bilang, tar dulu iblis, saya buka dulu, itu di mana ya? Nah, dia apa? Langsung ngomong, ada tertulis. Selesai. It is settled. Dan deal, ada tertulis. Begitu ada di sini, itu pasti. Tapi kalau kita nggak tahu ada di mana, that is the problem. Ya, jadi faith itu bukan 50-50. Bukan, pasti. Contoh lain, God can heal the sick. Semua tahu. Tuhan bisa menyembuhkan. Yes, bisa. Tahu dari mana? Pernah alami? Apakah kau sudah pernah menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh? Itu saudara. Jadi itu firm ground. Gitu loh. Kita mengaku, oke, saya percaya saya sembuh. Ada orang sakit lah misalkan. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi report dokter berkata sebaliknya. Kira-kira goyah nggak? Goncang nggak? Bisa ya sembuh nggak ya saya? Saya tahu Tuhan bisa sembuhkan. Do you know where it is in your Bible? Di atas ayat mana kita mau berdiri teguh? I know God can heal me. Di mana itu? Kalau kita nggak tahu, that's a problem. Nggak maksudnya? Gitu. Si jahat musuh kita, saudara tahu kan kita punya musuh kan? Kita punya musuh yang nggak kelihatan. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis, ya kan? Berkeliling seperti
yang mengaum, mencari apa? Mangsa untuk ditelan. Kenapa dia harus mencari? Karena tidak semua orang bisa ditelan sama dia. Hanya orang-orang tertentu bisa ditelan. Jadi dia harus nyari. Tidak semua orang bisa ditelan. Gitu. Si iblis tahu isinya ini apa. Oh iya tahu. Dia udah 6.000 tahun lebih usianya. Makanya di waktu dia mencoba Yesus, dia pakai Mazmur bahkan. Dia bilang sama Yesus, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Waktu disuruh terjun dari atas atap, Yesus, karena ada tertulis, iblis ngomong, ada tertulis, malaikatnya akan menatang kakimu supaya tidak terantuk batu. Itu ada di Mazmur 91, dia tahu isinya ini. No, the problem is, our enemies, musuh kita tahu ini, kalau kita nggak tahu, sudah dijawab. Bahaya saudara. Saudara, kita bisa datang di hadapan Tuhan suatu saat kita jumpa muka dengan Yesus. Kira-kira kita bilang, sorry Yesus, saya waktu di bumi saya sibuk. Saya terlalu sibuk, saya kerja 12 jam. Saya banyak pelayanan. Jadi mohon maaf saya nggak terlalu sempat baca firman. Saudara, kalau saudara teks WhatsApp ke istri saudara, terus saudara pulang, saudara tanya, gimana tadi WhatsApp-nya? Terus istri saudara bilang, yang mana? Belum dibuka sama dia, nggak dibaca. Kira-kira gimana? Nah, ya coba. Bisa tidur di luar. Dia kirim surat, kita nggak baca apa itu. Bahaya saudara, bahaya. Ya. Jadi standing on the firm ground adalah pada saat kau punya perkara sulit dan kau beriman, saya beriman, Yesus bisa tolong. Temukan itu di mana, gitu loh. Harus ketemu ininya di mana. Kalau enggak, goncang dikit kita akan ragu. Pasti kita akan ragu. Bener nggak ya? Ya. Next. Ya, ini tadi udah. 2 Korintus 1 ayat 20 ini bagus sekali. For all the promises of God in Him are yes and in Him amen. Semua janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Maksudnya apa? Sekali lagi itu tertulis, it is done deal, settle. Makanya kita berani percaya apa enggak itu. Nah, seringkali problemnya gini saudara. Kita itu begitu baca ini, kita ketemu sebuah janji, wah yes Lord, saya setuju. Contohnya tentang healing, by His stripes you are healed. Oleh bilur-bilur Kristus engkau sembuh. Itu ada di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24. By His stripes you are healed. Percaya sembuh. Tapi begitu kita sakit misalkan, lalu report dari dokter itu berlawanan. Pertanyaannya, kita akan menilai firman berdasarkan kenyataan yang kita lihat, atau kita menilai kenyataan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita sering kebalik tuh. Kita tahu firmannya berkata A, tapi yang saya hadapi B. Yang benar yang mana? Yang B, jangan-jangan bukan A. Jangan-jangan yang itu yang betul, bukan ini. Gitu loh. Walaupun kita tahu, yes Lord, I know this one is for me. Gitu. Harusnya kita menghadapi kenyataan, lalu kita kembali ke sini. Jangan kebalik, saudara. Jangan kebalik. Kita menjudge firman Tuhan berdasarkan apa yang kita hadapi. Terbalik. Gitu. Ya. Nah, ini menarik. Faith is like a currency. Nah, kita tinggal di Australia, saudara. Setiap negara itu punya currency. Indonesia apa? Rupiah. Australia kita pakai dolar. Kalau kita mau beli sesuatu, berdagang apa di Australia, kita pakai rupiah. Laku nggak? Nggak laku tuh. Kenapa? Keliru currency-nya. Nah, Yesus datang tidak membawa agama tadi. Tidak pernah di Alkitab dibilang Yesus bawa agama, enggak. Dia selalu ngomong kingdom, my kingdom and kingdom. Saudara kalau bawa digital Bible dan saudara ketik kingdom and search, saudara akan kaget karena begitu banyak tentang kingdom. Someday saya share tentang kingdom. It's gonna blow your mind. This is amazing. Nah, kingdom apa itu kingdom? Kingdom itu country, negara. Setiap negara punya currency.
Kalau kita mau melakukan suatu transaksi di sini, kita harus pakai dolar. Tapi kalau kita mau melakukan transaksi in the kingdom of God, currency-nya faith. Makanya faith itu berharga sekali di mata Tuhan. Sampai dia bilang, without faith, nggak bisa, sorry. Yang tadi kita udah baca, Ibrani 11 ayat 6. Without faith, it is impossible. Bukan it is difficult, it is impossible to please God. Kalau difficult, itu cuman susah, tapi masih mungkin. Tapi kalau udah impossible, udah close, nggak bisa. Tanpa iman, sorry, nggak bisa. Ibaratnya kita datang bawa rupiah, mau melakukan transaksi di Australia, sorry, nggak bisa, nggak laku, keliru, currency-mu keliru. Without faith, currency, kalau kita sebagai orang percaya, we are in the kingdom, currency kita faith. Ya, jangan pakai yang salah. Nah ini menarik, ini ada hubungannya. Faith is like money in a bank account. You must keep adding a certain amount. Nah ini menarik saudara. Gini, saudara sering kali belanja, nggak bawa cash toh. ATM, tap aja, FPOS, ya, tap. Nah, pertanyaan gini, sebelum saudara tap kartu debit saudara, kira-kira ada yang bayangan saudara pasti udah tahu kan? Pasti cukup dong saldo saya. Ya kan? Kita mau belanja sesuatu yang harga $100 lah. Sebelum kita tap, kita mesti yakin dulu. Di tabungan saya harus lebih dari 100. Maka begitu saya tap, berhasil transaksi. Nah, faith, seringkali kita lupa. Hati kita itu seperti depository. Faith itu seperti mata uang yang uang yang dimasukkan terus. Kita keep depositing something into our account, ya kalau di dunia nyata kita masukin uang, entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sehingga pada saat kita mau pakai, kita yakin pasti bisa. Kita tahu saldonya cukup. Dan seringkali kita tidak pernah memasukkan deposit ke dalam hati kita. Pada saat kita baca ini, kita ngambil, masuk ke dalam diri kita. Sehingga pada saat kita mau melakukan transaksi yang currency-nya faith, kita tap kartu kita, tulisannya apa? Balance is not enough. Gak cukup saldo Anda. Kita tidak pernah tahu tentang ayat-ayat tentang healing, divine healing. Dan suatu saat kita berada dalam keadaan, tanda kutip, mungkin sakit. Atau ada sanak saudara kita yang sakit. Kita mau berdoa, bangkrut saudara. Saldomu gak cukup. Gak bisa. That is faith. Jadi kayak kita mau narik sesuatu dari akun kita, tapi nggak cukup. Kenapa? Nggak pernah diisi. Apa? Ngisinya ini. Nah ini harus tiap hari. Tiap hari diisi. Setiap hari kita pergi ketemu banyak orang. Setiap hari kita kerja mungkin ketemu banyak orang. Menghadapi situasi yang pagi hari kita keluar, kita nggak tahu siang ada masalah apa. Mungkin jam 2 siang saat kau pergi keluar jam 7 pagi, mungkin jam 2 siang atau jam 1.30 kau akan berada dalam situasi yang kau butuh faith sebesar 100. Dan di saldomu cuma ada 70. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Tetap kita bisa, Lord I trust you. Lord I trust you. Tapi pasti goyah iman kita. Kenapa? Gak cukup saldonya. Gitu. And then at the end of the day kita komplain sama Tuhan. Lord, where are you when I need you? Familiar ya? Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Kita komplain. Kita sudah dikasih, tapi kita nggak ambil. That's the problem. Itu dia. Berjalan dengan iman. Seperti dia saudara. Jangan sampai kita kedapatan saldo kita nggak cukup. Semakin sulit kondisi kita, semakin harus rajin kita ambil dari sini, pindahin ke dalam sini. Ambil, pindahin ke dalam sini. Sekarang serba mudah semuanya, kita dalam jangkauan, kita ada digital Bible. Kita perlu sesuatu sebentar, less than 1 minute, kita search, dapat ayatnya toh. Tinggal masukin kata, ketik search. Dari zaman dulu enggak. Manual, bahkan sebelum buku ini ditulis. Gitu. Makanya waktu Yesus dicoba iblis, ntar dulu, ambil handphone dulu, cari. Enggak. Hafal dia. Hafal. Paulus semua, Petrus, Yakobus, Yohanes, semua hafal mereka. Gitu. Next. Faith is a law. Ini menarik.
Roma 3 ayat 27. Where is boasting then? It is excluded by what law? Law of works? No, but the law of faith. Kenapa disebut law of faith? Saya nggak tahu di bahasa Indonesia bunyinya apa, sama apa nggak. Law of faith. Pada saat itu dikatakan hukum, law, berarti apa? Itu berlaku dimanapun juga. Berlaku dimanapun juga. Mau itu diterapkan di Australia, di Amerika, di Indonesia, berlaku. It's a law. Law. Universal law. Pasti berlaku. Begitu kita tahu cara kerjanya, itu akan jalan. Contoh. Law gravity. Gravitasi, disebut hukum gravitasi karena berlaku di mana saja toh. Di sini ada gravitasi di mana kita keluar di Indonesia pindah negara tetap berlaku hukum gravitasi. Berlaku secara universal. Nah, saudara lihat. Semua pernah naik pesawat. Tahu beratnya berapa itu pesawat? Ribuan ton toh. Kok bisa terbang? Pernah kepikir kan? Kok bisa melayang? Itu logam. Lain kalau burung kita bikin pesawat-pesawatan dari kertas dilempar karena itu ringan. Tapi pesawat yang ribuan ton kenapa bisa terbang? Pertanyaannya, pada pesawat itu tinggal landas di landas pacu dan dia mulai naik, kemanakah hukum gravitasi? Apakah hukum gravitasi berhenti bekerja sehingga pesawat itu bisa terbang? Enggak kan? Hukum gravitasi tetap ada. Tapi kok pesawat tidak ketarik ke bawah? Karena ada hukum lain yang mengatasi hukum gravitasi yang namanya the law of lift atau the law of aerodynamic. Kalau yang belajar fisika mungkin tahu. Sehingga benda yang ribuan ton itu dengan bentuk sayap yang demikian, rentangnya sekian meter, dipacu kecepatan sekian ratus kilometer per jam, maka titik tertentu dia pasti terangkat ke udara. Hukum gravitasi tetap ada dan tidak berhenti bekerja. Hanya ada hukum lain yang mengatasi. Sampai pesawat itu terbang di udara. Yang berjalan adalah, yang mengatasi adalah the law of aerodynamic, the law of lift. Now faith, this is important. Faith itu bukan denying fact. Kita berhadapan dengan fakta, saudara, setiap hari. Contoh, kita ketemu orang sakit. Ada report dokter di atas kertas. Faktanya dia sakit. Fakta loh. The law of faith itu akan mengatasi fakta tersebut. Sehingga nanti yang terlihat adalah bukan fakta yang dilihat mata, tapi yang di sini. Seperti pada pesawat, saat pesawat terbang, gravitasi tidak berhenti, tetap ada, tetap menarik ke bawah, tapi karena ada hukum lain yang mengatasinya, maka disebut the law of faith. Jadi faith itu bukan denying the fact, tapi faith changes. Faith changes the fact. Faktanya orang itu sakit, tapi ada hukum yang lebih tinggi, yaitu apa? By his stripes you are healed, maka bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit. Mengubah fakta, bukan menyangkal fakta. Saat Yesus datang ke rumahnya anaknya Yairus mati loh. Fakta loh itu. Yesus bilang apa? Enggak mati, tidur. Dia punya law yang lebih besar. Bangun. Lazarus mati 4 hari. Telat. Yesus datang sampai orang-orang Israel, tidak sanggupkah dia yang memelekkan mata orang buta itu menolong supaya orang ini tidak mati? Orang-orang Israel bilang, terlambat. Guru, engkau terlambat, udahlah, telat. 4 hari telat. Pada saat Yesus mendengar kabar, utusan yang berkata, Lazarus sakit. Dia sengaja tinggal di tempat dia berada 2 hari lagi. Alkitab jelas menulis sengaja. Tapi dia udah mengeluarkan statement dari mulut dia apa? Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi membawa kemuliaan. Maka perkataan dia itu sudah jalan lebih dahulu ke Betania tempat Lazarus tinggal. Ya. That is the law. Apa yang dikeluarkan. Now if you understand the kingdom, segala sesuatu yang keluar dari mulut raja itu mutlak dan itu menjadi hukum. Enggak bisa diubah. Cuman rajanya yang bisa mengubah. Nah Jesus, dia beroperasi 100% walaupun dia sebagai manusia. Tapi dia punya kesadaran bahwa dia raja. Maka dia tahu perkataan dia pasti jadi. Ini mati nih, 4 hari.
Tapi dia udah ngomong, penyakit ini tidak akan bawa kematian. Pakai waktu dia datang, Lazarus bangun. Bangun. Gitu. Itu nanti kita belajar di kingdom. The kingdom. Seperti itu. Ya. Jadi faith bukan menyangkal tapi mengubahkan fakta. Nah ini yang gak enak. Ini yang gak enak. Setiap kita yang mengatakan saya beriman, pasti harus diuji. Untuk apa ujian itu? Untuk mengetahui benar itu iman apa bukan. Jangan-jangan itu bukan iman. Jangan-jangan itu hanya self-confidence. Beda ya, saudara? Orang yang punya percaya diri tinggi, self-confidence, di luar sana banyak toh. Seminar-seminar yang menjual bagaimana kita bisa punya percaya diri yang sangat baik. Ya, profesional sangat membutuhkan itu. Ya, kalau didengar sekilas itu seperti iman, but that's not faith. Kita bisa punya positive thinking dari level 1 sampai 100. Kita punya kepercayaan diri dengan level 200. Apa itu faith? Belum tentu. Karena setinggi apapun kepercayaan diri kita, itu hanya bergantung kepada dirimu. But faith itu bukan bergantung kepada kita, pada Yesus. Kita bisa bilang bahwa, Lord, I cannot do this, but I know you can. Jadi kita nggak bergantung dengan kepercayaan diri kita, kemampuan kita. Tidak. Tapi kemampuan Dia. Kita tahu, ada di sini, ini ada di sini. This is for me. Janji yang ditulis itu iya dan amin, dan ini buatku. Kalau aku ambil, aku percaya. Gitu. Itu pasti jadi. Harus melalui ujian. Ya contohnya kita tahu. Saudara tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel lah yang paling terkenal. Semua tahu, anak Sunday School tahu. Dia dilemparkan ke gua singa toh. Ya kita tahu ini ceritanya, dia selamat. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan di perapian yang menyala-nyala. Satu kalimatnya luar biasa. Saudara ingat setting ceritanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mereka itu berada di pemerintahan raja yang tidak mengenal Tuhan, dan raja tersebut mengeluarkan titah bahwa semua orang harus menyembah patung buatan raja. Ini 3 orang ini nggak mau. Ya udah. Di depan raja dia bilang, Tuhanku sanggup melepaskanku dari perapian yang menyala-nyala. Ya kan? Ingat dia cerita itu. Tapi di satu kalimat yang luar biasa. But if he doesn't, tapi jika pun dia tidak melepaskan kami tidak akan tunduk menyembah patung tersebut. Berarti apa? Kita semua tahu ending ceritanya, tapi mereka yang menjalani kan mereka nggak tahu saat mereka ngomong itu resikonya apa? Mati. Bener gak? Daniel pun sama, resikonya apa? Mati. Tapi begitu mereka dimasukkan ke perapian dan mereka tidak terbakar, itu bukti bahwa ternyata iman mereka jalan. That is faith. Gitu. Tapi ada risikonya. Ada risikonya. Pertemuan yang terakhir saya cerita tentang seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Ya, ingat ya. Dia datang dari belakang Yesus menjamah ujung jubahnya. Dan kita tahu semua ceritanya, dia sembuh. Seketika sembuh. Risikonya apa? Mati. Karena seorang yang menderita pendarahan tidak boleh berada di tengah umum. Apa risikonya? Dilempari batu sampai mati. Kalau ketahuan. Nah, kita tahu ceritanya di begitu dia menjamah jubah Yesus, Yesus berhenti pula. Gara-gara Yesus berhenti kan dia ketahuan toh. Dia bilang, siapa yang megang? Ketahuan. Ya, itu kalau orang-orang langsung berteriak, lempari dia batu. Mati saudara. Ada risikonya, ada. Tapi orang-orang tersebut melakukan itu. Gak ada yang maksa. Yang satu hal yang menarik. Abraham.
Orang sering bilang Abraham itu bapak orang beriman. Di mana dia diuji? Dia dijanjikan Tuhan punya anak toh. Dan di tengah penantian, kalau kita mau jujur, gagal ya. Gagal. Akibatnya apa? Akibatnya kita punya problem sampai hari ini. Itu maksud saya. Gara-gara Abraham, tanda kutip gagal dalam penantiannya, maka muncullah Ismail. Benar gak sih? Ismail itu kan bukan anak perjanjian dari Tuhan. Karena itu dari Hagar, gitu, bukan dari istrinya, Sarah. Lihat toh. Lalu di mana iman dia? Tahu dia diujinya kapan? Pada saat akhirnya Ishak lahir. Ishak sudah umur belasan tahun, udah lumayan besar. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu yang kau kasih, Ishak, kamu naik ke atas gunung Tuhan dan persembahkan dia sebagai kurban bakaran. Nah, bayangkan kalau saudara jadi Abraham. Kita tahu ceritanya, Abraham taat toh, tanpa argumen. Dan pada saat dia ngangkat pisau siap untuk membunuh anaknya, muncullah suara Tuhan. Hold your hands. Jangan kau apa-apakan anak ini. Dan satu kalimat Tuhan bilang gini. Now I know that you fear God. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Karena engkau tidak segan-segan mengorbankannya. Bayangkan kalimat sekarang aku tahu. Tuhan yang ngomong. God himself. Pertanyaannya, apakah Tuhan nggak tahu sebelumnya? Kok dia ngomong sekarang aku tahu? Itu setelah dia taat, lewat ujian, baru dia bilang, now I know. Setelah lulus ujian, now I know. Sekarang aku tahu kau taat. Sekarang aku tahu kau takut akan Tuhan. Gitu. Di situ. Sekarang aku tahu. Siapapun kita, dimanapun kita harus melalui proses ujian iman. Suka nggak suka, yes harus. Yang kita hadapi beda-beda. Problem saudara, problem saya, setiap kita beda-beda. Tapi iman kita akan diuji sebatas level. Jika kita kalau boleh saya buat skala 1 sampai 10, kalau kita diuji di level 2 dan kita lulus, selesai. Mungkin tidak. Suatu saat kita akan naik level. Nanti ada ujian level 3, level 4 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita semakin serupa dengan Kristus. Yes. Yesus pun diuji. Banyak kita nggak tahu bahwa Yesus diuji. He is the Son of God, tapi dia di dunia, dia harus beroperasi 100% sebagai the Son of Man. Buktinya apa? Buktinya dia bisa capek, dia bisa haus, dia bisa lapar. Itu kan man, manusia. Sampai Yesus pernah ngomong sebelum dia sedikit lagi ditangkap, dia disalib, dia ngomong sama murid-muridnya, hatiku begitu susah seperti mau mati rasanya. Bayangkan itu keluar dari mulut Yesus. Keluar dari mulutnya. Seperti mau mati sampai keringatnya bercucuran darah. Itu adalah ujian yang harus dia lalui. Sampai akhirnya dia berdoa kepada Bapaknya dengan doa yang mungkin kita semua udah pernah dengar. Bapa, jika boleh biarkan kiranya apa? Cawan itu apa? Suffering, penderitaan. Cawan ini lalu daripadaku. Untung dia nggak berhenti di situ doanya. Kalau dia stop di situ, karena Bapa begitu mengasihi Yesus, saya yakin 1000% cawan itu akan lalu dari dia. Berarti apa? Dia nggak jadi harus naik salib. Kalau dia nggak naik salib, hari ini kita nggak di sini, saudara. Karena dia tidak akan jadi juru selamat. Tapi untung doa dia nggak stop di situ. Dia bilang apa? Kalau boleh, biar cawan ini lalu dariku. Tapi bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu. Dan kita baca Alkitab, tidak ada keterangan sama sekali bahwa Allah Bapa menjawab. Gak ada tuh. Gak ada. Hanya ada apa? Malaikat datang memberi kekuatan. Berarti apa? Pada saat Yesus berdoa itu, dia udah tahu kehendak Bapa itu apa. Dia hanya mengeluarkan itu karena dia benar-benar secara manusia tertekan. Makanya dia ngomong sampai rasanya mau mati. Itu ujian yang dialami Yesus. Kita pun akan mengalami ujian. Beda-beda mungkin.
Ada ujian waktu, ada ujian kesabaran dan sebagainya. Saya sering pakai istilah ini. Setiap kita akan merasa diri kita baik, oke? Naluri itu, naluri. Secara natural kita bilang, I'm a good man. Ya, setiap kita akan bilang, berhadapan dengan orang, ketemu orang, saya orang baik. Tapi dari mana kau tahu kau baik kalau kau belum pernah dicobai jadi jahat? Halo? Apa maksudnya? Kalau kita pernah dicoba untuk jadi jahat dan kita tetap baik, itu benar. Tapi kalau belum pernah lewat situ, mungkin belum tentu. Mungkin belum tentu, jangan-jangan. Saudara mungkin kaget betapa mudahnya kita lepas kendali secara manusia. Orang percaya tuh, orang Kristen, ke gereja terus. Tiba-tiba something happen secara cepat dan kita lepas kendali. Sesuatu keluar dari mulut kita dan detik berikutnya kita nyesal. Oh my God. Saya nggak bisa ngomong gitu. Itu gampang sekali, saudara. Ya, oke, karena waktunya udah habis. Ada satu kalimat Yesus yang cukup menyedihkan sebetulnya. Ini, Lukas 18 ayat 8. Saat anak manusia datang ke bumi kembali, akankah dia menjumpai iman? Berarti ini 2000 tahun lalu dia ngomong gini, dia udah tahu 2000 tahun mendatang akan ada suatu era di mana yang namanya faith itu langka. Sampai dia ngomongnya, apakah aku akan menjumpai iman? Gitu. Sebetulnya ini menyedihkan. Tapi ini Yesus sudah memprediksi. Gitu. Ya, ini jadi bahan perenungan buat kita. Kendalanya apa? Saya nggak ada waktu, jadi bersambung soalnya. Bersambung, maaf. Kendalanya apa? Kita tahu tadi kita udah belajar. Oke, this is faith, akan seperti ini. Faith is like a seed, seperti bank account, ya kan? Gimana kita harus tambahin terus, gimana supaya activate, supaya kita akan melalui ujian iman. Tapi ada kendalanya. Tapi saya nggak ada waktu. Oke, let's pray, kita tutup ya. Father, we thank you for everything, for your goodness, your kindness. For every one of us, we believe, Holy Spirit, you are the great teacher, that will teach us every day as we walk with you. And we believe you will quicken every single one of us, our hearts, so that we can go further with you, stronger with you, even deeper and higher with you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We believe that you're not done yet with us. We're going to submit everything to your heart, into your hands only. You are the Lord and the Savior. Thank you, Lord Jesus. All glory be unto you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pak Bernard. Saudara diberkati malam hari ini. Yes, luar biasa ya.